Misalnya ada yang kena HIV AIDS akibat LGBT. Kenapa mereka rentan kena AIDS? Karena penyebaran AIDS itu disebarkan melalui flash disk yang banyak dipakai ke semua. Asal nampak laptop cucu. Itulah kena flash disk itu. Flash disk itu kena virusnya gara-gara itu. Kalau dia tidak pindah ke laptop lain, cuman laptop itu aja, itu tidak kena. Tapi kalau kena, itulah kena dia virus HIV AIDS. Dia bertaubat kepada Allah, namun dia harus menjalani penyakit yang dia idap. Apakah penyakit yang dia idap itu menjadi penggugur dosa atau menjadi azab, Pak Ustaz? Kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat maka dia tak ada dosa sama sekali. Mudah-mudahan dia mati husnul khatimah. Apa sebenarnya bahaya riba itu, Pak Ustaz? Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Pinjam 12 juta, bayar 15 juta, riba. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba. Apa bahayanya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan hasil riba. Yaqumuna, mereka bangkit dari kubur, kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet, bahasa Melayunya kesapu. Nanti di akhirat kalau nampak orang bangkit dari kubur, ente dulu makan riba ya. Dia bilang ente lebih parah lagi. 2, sepiring nasi uduk dibeli dari uang riba. Sepiring nasi dimakan menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, disemprotkan jantung naik ke otak. Isi otaknya haram gara-gara makan nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembohong, pendosa. Kok ubun-ubun? Karena yang berpikir ubun-ubun anak kita jadi nakal, jadi jahat gara-gara dikasih makan riba. 3, daging di badan dari darah, darah dari nasi, nasi dimakan dari riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, dari riba. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. 4, sodakoh, kasih sodakoh, hasil riba kasih sodakoh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Yang riba tak diterima Allah, walaupun dia banyak sedekah tak diterima Allah. 5, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, haji sampean haji mabur. Gara-gara apa? Zaduka haram, karena berangkat dengan uang riba. Makanya bolak-balik bagi umroh haji nggak ada pengaruh, nggak ada efek, nggak ngefek. Heran saya Pak Ustaz nengok Pak Haji itu. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru
baru dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Belum minum tuh. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Apa hukumnya kalau setelah wudhu kita tidur? Kalau tidurnya duduk, tak bersandar,
Maaf cakap, dua alas bawah duduknya itu rapat, duduk dia sampai meleleh air liur berkeruh pun tak batal. Tak batal. Tapi kalau udah telungkup ke depan batal. Kenapa batal? Karena lepas dia di belakang. Ikatan itu lepas. Pus, gitu. Kalau rapat duduknya tak batal. Kalau sudah bersandar atau telungkup ke depan batal. Jadi tidur. Saya Pak Ustadz berbaring. Berbaring. Batal. Nah, maka kalau sekedar duduk antum hari Jumat tak tahan duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dibangunkan kawan. Datang satu, kau udah tidur, batal. Bilang sama dia, nanti kita bahas habis sholat. Tak cukup waktu, tak cukup dah komat, nanti ku jelaskan. Tak batal. Kuncinya pada duduk. Duduk, jangan bersandar, jangan telungkup, jangan bersandar, jangan berbaring. Kalau berbaring, batal. Kenapa? Karena tak sadar dia angin itu keluar. Ragu saya Pak Ustaz, saya duduknya udah rapat, tapi saya ragu keluar atau tidak. Maka yang dipegang keluar atau tidak? Tidak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya mana? Suci. Ragunya mana? Kentut. Yakinnya tak bisa dihilangkan oleh ragu. Yakin bahwa tak ada kentut. Kata setan, kau kentut, kau kentut, kau kentut. Tidak setan. Karena aku tak bergeser. Tapi tak bisa begitu kalau udah berbaring. Kalau udah berbaring tak bisa begitu. Dia yang bisa yakin itu kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, lepas. Itulah perlunya ilmu. Semua kawan mengatakan batal. Semua orang mengatakan batal. Tapi ilmu mengatakan tak batal. Mana yang betul? Ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Makanya ngaji. Kalau diikutkan cakap orang, oh, kau tadi batal, sedang air liur kau aja keluar, apalagi kentut, kata dia. Mana bisa dikiaskan air liur sama kentut? Air liur itu kan tak terkunci mulut. Kalau di bawah terkunci. Ada kunci. Ini kiasnya, pakainya kias. Kias kau tak berlaku, kias kau kias ma'al farik. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustadz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tent, subhanallah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Karena mau cepat takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterus-terangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Inishtarata bikran fapanat saiban falahul fashu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu?
emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasah. Nah, ini hati-hati. Setelah itu cerita, tapi bahaya juga nih kalau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain, alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Ada dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kegemilangan agamanya. Lantas bagaimana kaitannya dengan perkembangan LGBT yang tengah marak? Apakah LGBT baru akan hilang dan musnah setelah Allah menurunkan mujaddid? Setiap awal 100 tahun, makanya mereka mengatakan mujaddid abad ketiga, abad kedua itu Imam Syafi'i, karena dia meninggalnya 204. Jadi setiap awal-awal mereka mengatakan mujaddid pembaharu itu Imam Al-Ghazali, karena meninggalnya 505. Mereka mengatakan mujaddid itu Imam Ar-Razi, karena meninggalnya 606 di awal-awal itu. Apakah setelah Imam Syafi'i meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Nabi Muhammad meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Ini dunia, besti. Ini bukan sorga. Jadi kalau ada kalian berpikiran, aku menyesal lah hidup zaman sekarang Pak Ustadz. Kenapa lah aku hidup di zaman banyak LGBT, maksiat, dosa, judi online, seks online. Kenapa aku tak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kalau orang model kau nih hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin tak ikut Nabi Muhammad, ikut Abu Lahab. Karena setiap zaman itu ada orang baik, ada orang jahat. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes. Jadi nanti kalau ada orang bilang dunia ini sudah rusak, tidak begitu. Dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Pas giliran tak baik aku kau bilang, kata dia. Jadi kita tinggal memilih mau jadi laki-laki yang soleh atau jadi LGBT, mau jadi perempuan yang solihah atau menjadi lesbi. Insya Allah semua anak-anakku ini sehat walafiat semua. Anak-anakku yang laki-laki ini semuanya ya Allah selamatkan hati mereka supaya tidak suka kepada penyanyi, pemain bola, pemain film, artis yang ada bibit-bibit LGBT, karena itu akan membawa dia ke sana. Nauzubillah. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu ada anak durhaka, ada bapak ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok,
makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Saya masih muda Ustadz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwat. Alhamdulillah, sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya nggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak, saya mau minang anak bapaknya. Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar Pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar, supaya tak nampak laki-laki wajah. Apabila zina muksan pelakunya harus dibunuh. Zina muksan maksudnya sudah punya istri, sudah punya suami, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai modar, sampai mati. Apabila zina biasa harus dirajam 100 kali, itu kalau belum menikah. Belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau sampai 80 mati Pak Ustaz, stop, jangan sempurnakan sampai 100. Tapi mengapa tak pernah jerak? Mana saya tahu? Karena tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan pasti jerak. Emang Ustaz pernah melihat hukuman cambuk? Pernah. Hukum pancung? Pernah. Narkoba di Saudi Arabia pancung. Kalau tertangkap bawa narkoba di airport, pancung. Saya nengok hukum pancung, dipotong kepalanya pakai pedang, putus sekali, putus, muncrat darah macam keluar dari pipa. Satu lagi pancung. Saya tengok satu hari itu saya 2 kali nengok pancung. Putus. Yang ketiga, pas mau dipancung jatuh dia. Duduk lagi pas mau pancung jatuh lagi. Akhirnya nggak jadi dipancung. Tidak jadi dipancung karena keluarga memaafkan. Rupanya dia membunuh, keluarganya maafkan. Tak jadi pancung, bayar denda.
Dendanya berapa? 100 ekor onta. Kalau tak ada 100 ekor onta, 100 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 2 juta kali 1000 sama dengan 2 miliar. Nah, maka kalau mau membunuh, siapkanlah duit 2 miliar. Karena salah-salah, kok macam-macam bunuh orang. Tengok rumah Vespa buruk. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak mau ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh. Coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Bagaimana sikap saya sebagai anak karena ibu saya tak menyukai istri saya? Banyak betul sekarang suami ini yang ketakutan sama istri sehingga dia berada antara 2 pilihan. Emakku atau biniku. Subuh ni aja padahal udah diseleksi kertas nih, tetap lulus juga 2 orang yang ketakutan. Bayangkan tuh. Jadi judulnya 4 dari laki-laki takut bini. 2 dari 4 laki-laki takut bini. Kok takut kalian sama bini? Cemana lah cara menyelamatkan kalian nih ya? Ibu saya tak menyukai yang sering tak patuh kepada saya sebagai suami. Sedangkan saya ingin mempertahankan rumah tangga anak-anak saya, Pak Ustadz. Jadi mesti didudukkanlah ini orang bertiga ini, suami ini sama emaknya sama istrinya. Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, jadi tapi jangan antum langsung serta-merta tolak, itu prosesnya panjang. Fa'izuhunna, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Wadribuhunna, tak boleh dipukul, KDRT. 4. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Puncaknya baru
Jadi ini masih bisa diselamatkan. Nasihati dulu. Adinda, sorga di bawah tapak kaki ibu. Aku menipu juga. Nah, jadi nasihat. Kalau begini ulah kau tak berubah-ubah, nampaknya kita pisah tempat tidur lah. Memang itulah yang kutunggu, kata dia. Aduh, wadribu, aku tepukkan muncul. Tepuklah, kata dia. Aku lapor kau ke Komisi Perlindungan Perempuan. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Itu. Jadi musyawarahnya panjang. Tapi laki-laki ini jangan takut duluan. Perlu juga nanti dibuatkan persatuan. PLT namanya, Persatuan Laki-laki Tertekan. Kalian perempuan, kalau kalian tekan laki kalian untuk durhaka kepada emaknya, 20-30 tahun lagi kalian punya anak laki-laki. Kalian yang perempuan-perempuan, kalian tekan laki kalian untuk durhaka kepada emaknya. Jangan lupa 20 tahun lagi kalian punya anak laki-laki, dan anak laki-laki kalian punya bini. Bininya lebih dahsyat dari kalian. Aku tak nakut-nakuti, cerita aja. Ulang sekali lagi. Kalian perempuan-perempuan yang kalian paksa laki kalian untuk durhaka ke emaknya, 20 tahun lagi anak kalian punya bini. Menantu kalian lebih muda dari kalian. Kalian memang mungkin lebih galak, tapi suara kalian udah tak kuat lagi. Itu. Jadi kalau sayang dia sama mertuanya itu, kan tak mungkin. Ini memang suamiku, ini memang lakiku, tapi lakiku ini milik emaknya. Tulis besar-besar di ruang tamu. Ini memang buat gambar kau, nunjuk laki kau gini. Ini memang lakiku, tapi lakiku ini punya emak. Kalau emakmu sayang sama kamu, biasa memang emak kau, dia sayang sama kau. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Dilahirkannya anak ini, disusukannya anak ini, disekolahkannya anak ini. Berapa kali dia tak jadi beli baju hari raya gara-gara menyekolahkan anak ini. Mahal pula UKT anak ini. Setelah anak ini sarjana, barulah nikah sama kau. Kan udah berhasil dia baru nikah sama kau. Sekarang kau jauhkan pula dia dari emak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita, menyadarkan kita semua, dikasih Allah kebaikan semua insyaallah. Ini laki-laki yang begini nih tertekannya luar biasa menghadapi emaknya lagi. Kata emaknya, memanglah kau laki-laki durhaka, kata emak. Hadapi bininya lagi, memanglah kau laki setan, kan? Bayangkanlah itu. Tak kasihan kalian nengok laki-laki bini. Nah, kalian pun yang belum berbini jangan kata-ketawa aja. Kalian pikir yakin kalian bagus calon biniku, macam selamat aja kalian. Nah itu. Jadi sebelum kalian nikah, jumpakan sama emak kalian. Ini emakku, tak usah formal-formal, ini emakku. Jadi kalau kau sanggup, kita lanjutkan. Kalau tak kau sanggup, inilah ketua tim fit and proper test ini. Saya sebagai tim penilai dari luar aja saya. Cocok, saya tanya makcik, gimana makcik? Cocok, cocok kata makcik. Lanjutkan. Mana makcik? Ada 3 calon lagi, nanti kita tes lagi. Itu. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik.